Shalom saudara, salam sejahtera. Senang sekali bisa mengunjungi saudara untuk memberkati saudara dalam acara Menjawab Trinitas episode 13. Bapak Pendeta Dr. Yehuda, silahkan membacakan pertanyaan. Pertanyaan yang pertama dari seorang pria di Sabah, Malaysia. Shalom Pak Erastus, sejujurnya saya tertarik dengan seminar Logos dan mengikutinya dari bagian 1 sampai 14. Sebab saya tertarik, penyebabnya ialah karena eksegesis yang baik kepada setiap ayat dan kata kunci pada ayat-ayat tersebut. Tapi gereja di Sabah, Malaysia hampir menerima surat pekeliling mengatakan Pak Erastus pengajar sesat. Saya bermaksud membela pengajaran Pak Erastus berdasarkan alasan saya di atas karena beliau menyukai. Tahun ini saya telah dapat membuat channel YouTube dan berhasrat menggunakan pengajaran Logos sebagai bahan saya. Saya mohon izin Pak Erastus untuk download YouTube seminar Logos sebagai bahan saya pertahankan pengajaran Bapak. Ya. Sebelumnya saya adalah penerjemah Alkitab sejak 1982 hingga 1996. Saya mulai terlibat dalam proses eksegesis sejak tahun 93 sampai 1996. Mohon supaya Pak Erastus izinkan. Ini channel Borneo for Jesus ya? Iya. Borneo for Jesus. Ya. Nah, tolong ini bisa dihubungi ya Pak Yehuda. Ya. Untuk bisa diajak kerjasama. Ini tidak ada pertanyaan, cuma pernyataan ya. Iya, pertanyaannya bolehkah ini ya mendownload? Boleh. Iya. Sebenarnya sebelum COVID saya ke Malaysia sudah ada edaran bahwa saya sesat. Sehingga yang datang kebaktian tidak banyak. Karena gereja-gereja itu dilarang datang. Dan surat itu datang dari Jakarta. Dari Jakarta yang saya dengar. Emang dari Jakarta. Jadi sebelum COVID, sejak saya mendirikan GSKI dan keluar dari salah satu sinode, cap sesat itu sudah kemana-mana, surat edaran sudah di mana-mana. Ya. Oke, terima kasih untuk kepercayaannya. Kita melihatnya, siapa yang benar-benar membela Elohim Yahweh, siapa yang tidak. Ya. Siapa Nabi Tuhan, siapa Nabi Baal. Ya kan? Gitu. Oke, teruskan. Dari nomor 0812 sekian-sekian, Pak Eras, kalau Roh Kudus itu Roh Bapa sendiri, mengapa Tuhan Yesus memerintahkan kita untuk dibaptis dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus ya? Iya. Kita harus tahu baptisan itu apa dulu. Baptisan itu apa? Ya. Baptisan itu lambang kematian. Kalau orang non-Yahudi mau masuk jadi orang Yahudi pakai baptisan proselit. Ya. Oke? Harus hidup cara Yahudi sejak itu. Baptisan Yohanes maksudnya dari orang-orang Yahudi yang melakukan hukumannya berdasarkan bunyinya menjadi orang Yahudi yang melakukan hukum berdasarkan jiwanya. Pertobatan sungguh-sungguh. Lalu baptisan Yesus, hidup baru di dalam Yesus. Hidup menurut roh. Dan itu bisa terwujud berlangsung jika ada Bapa, Roh Yesus yang menyelamatkan dan Roh Kudus yang berkarya. Jadi dalam nama itu bukan soal nama, soal keterlibatan dari Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ya. Jelas? Amin. Teruskan. Dari nomor luar ini Pak, plus Luar 65, negeri ya luar negeri, 908 dan seterusnya. Ya. Mengapa bagi Tuhan Yesus lebih baik tidak jatuh cinta? Padahal Yahweh merasa Adam tidak baik seorang diri saja, melainkan memerlukan pendamping yang sebadan untuk bersama-sama mengelola ciptaan. Ini pertanyaan yang pertama, Pak. Pertanyaan keduanya, Begini. Ya. Bukan lebih baik tidak jatuh cinta. Ada orang-orang yang karena kerajaan surga tidak menikah. Ya. Jadi menikah tidak menikah itu bukan masalah pribadi dia, masalah kehendak Allah. Kalau kehendak Allah menikah harus menikah. Kalau kehendak Allah tidak menikah jangan menikah. Kalau Paulus oleh kehendak Allah tidak menikah. Ya. Dan Paulus merespon itu. Oke, teruskan. Ya. Bagaimana cara merindukan surga lebih lagi? Wah, bagus sekali. Ini. Menurut saya surga terdiri atas banyak aspek, bersekutu kekal dengan Bapa, memerintah bersama Yesus, hidup selamanya secara waktu, dan lain-lain. Betul. Ya. Saya mengerti dari pembahasan bahwa kekal sama dengan berkualitas, bukan hanya waktu. Dari sisi saya pribadi, paling mudah menghayati ingin bersekutu dengan Bapa selamanya atau Father by God. Untuk memerintah kerajaan atau hidup selamanya masih kurang terbayang. Karena itu benar-benar selama-lamanya secara waktu dan saya tidak terbayang akan melakukan apa.
Saya penasaran apakah harus dikembangkan aspek lain untuk ingin memerintah dan hidup lama juga supaya keinginannya lebih utuh dan kuat, dan apa yang harus saya lakukan agar dapat lebih menghayati aspek selain fathered by God, di mana satu aspek ini saya sangat menghayati. Bagus. Ini pria baik. Ya. Pria ya. Cuma nomor aja sih. Nomor ya. Ini orang baik nih. Sangat berbakat masuk surga dan mungkin sudah tertulis namanya di kitab kehidupan anak domba. Bagaimana kita bisa merindukan langit baru, bumi baru? Jangan punya keinginan selain Tuhan dan kerajaannya. Tanggalkan semua keinginan saudara. Nanti Anda akan bisa hanya mengingini Tuhan saja dan merindukan langit baru, bumi baru. Ia tidak terbayang memerintah bersama Yesus gitu ya. Ya. Harus dipahami bahwa di surga kita itu bukan nganggur, kita melayani Tuhan. Dengan cara ya memerintah bersama Dia. Jadi memerintah di sini bukan kita mendapatkan kedudukan kehormatan semata-mata, ada unsur itu. Tetapi bekerja untuk mengatur masyarakat. Itu pelayanan kepada Tuhan. Kebayang enggak? Kalau di bumi melayani Tuhan, di surga juga melayani Tuhan. Terus berikutnya dari 0852 sekian-sekian. Shalom Pak Eras, saya terus mengikuti ibadah pagi bersama Pak Eras dan masih mengikuti seri Logos. Hanya ada beberapa ayat ini masih menjadi bahan pertimbangan saya yang memberi indikasi ada pre-eksistensi Tuhan Yesus sebelum dikandung oleh Roh Kudus dalam rahim Maria. Yang pertama di Injil Yohanes 5 ayat 17 dan 19 dan ayat 19 sampai 20. Tetapi ia berkata kepada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Artinya ayat ini, Bapa selalu bersama-sama dengan aku. Tidak pernah ada waktu di mana saya bekerja sendiri. Oke, terus. Maka Yesus menjawab mereka, katanya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri, jikalau tidak ia melihat Bapa mengerjakannya. Nah, kata melihat ini bukan berarti melihat dengan mata, karena Bapa tidak kelihatan. Jadi artinya tahu apa yang Allah kehendaki untuk dilakukan. Terus. Sebab apa yang dikerjakan Bapa itu juga yang dikerjakan anak. Sebab Bapa mengasihi anak dan ia menunjukkan kepadanya segala sesuatu yang dikerjakannya sendiri. Bahkan ia akan menunjukkan kepadanya pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar lagi daripada pekerjaan-pekerjaan itu, sehingga kamu menjadi heran. Iya, pekerjaan yang sudah ada dan yang akan datang bahkan di kekekalan akan menjadi heran. Nah, ini harus saya sampaikan ya. Saya tidak terlalu mempersoalkan praeksistensi. Saya tidak mengatakan tidak ada, bisa saja Yesus salah satu Beni Elohim atau siapa. Tapi yang penting waktu menjadi manusia, dia 100% menjadi manusia untuk bisa menyelesaikan tugas penyelamatan. Itu aja intinya. Yang penting bagaimana dia menjadi manusia 100% seutuhnya lalu membela keselamatan kita, melakukan kehendak Bapa, itu yang menakjubkan. Oke? Teruskan. Yohanes 5 ayat 36 sampai 37, tetapi aku mempunyai suatu kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes, yaitu segala pekerjaan yang diserahkan Bapa kepadaku supaya aku melaksanakannya. Pekerjaan itu juga yang kukerjakan sekarang dan itulah yang memberi kesaksian tentang aku bahwa Bapa yang mengutus aku. Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Indikasi ayat ini Tuhan Yesus ada selalu bersama Elohim Yahweh di kekekalan, melakukan pekerjaan-pekerjaan Elohim Yahweh. Ya, kalau pakai kacamata Trinitarian begitu. Tapi kita harus melihat dari banyak aspek dan ayat dalam Alkitab tidak terbelenggu oleh premis sebelumnya. Kalau Yesus berkata, aku diutus Bapa. Nah, Anda harus tahu Yesus anak tukang kayu di mata orang. Kamu itu apa haknya? Apa legitimasimu ngajar ini? Dia harus mengatakan aku diutus oleh Bapa. Lalu jangan kita paksa dia punya praeksistensi. Bisa, tapi juga bisa tidak. Yang penting Yesus menjadi manusia 100%. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Iya, kamu hanya teori. Kamu tidak mengerti secara mendalam siapa dan bagaimana Bapa itu. Terus. Dan pekerjaan yang lebih besar yang dimaksudkan, ini menurut penanya, adalah penderitaan Via Dolorosa sampai penyalibannya, nanti ketika Tuhan Yesus berkondisi sebagai anak manusia.
Jadi saya seperti setuju perkataan Pak Eras dulu, bahwa Tuhan Yesus diterminate atau mengalami kenosis dari keilahiannya. Ya, kalau Anda percaya Yesus pernah ada, berarti dia harus dibunuh. Ya. Itu yang pernah saya katakan waktu itu. Nggak apa-apa kalau pernah ada, dia dibunuh, itu dahsyat banget tuh. Ya. Tapi yang penting dia menjadi manusia seperti kita, itu yang penting. Kalau you percaya dia pernah ada, dia harus menjadi manusia, kan rohnya yang diambil. Kalau rohnya diambil berarti dia pernah punya tubuh kan, harus dibunuh. Kok orang marah ya? Iya. Orang begitu logis kok. Oke, terus. Meskipun Tuhan Yesus tidak sehakikat dengan Elohim Yahweh, tapi sepersetujuan sejak dahulu kala sebelum ia ke dunia. Ya, sehakikat itu apa? Ya. Maksudnya sama-sama dewa, sama-sama bagaimana? Sama-sama Allah. Oke, Allah itu apa? Ya. Allah itu hakim, Allah itu penguasa. Yesus tentu juga adalah Allah karena Bapaknya Allah, tapi bukan Yahweh. Yang nantinya Yesus akan diberi kepercayaan menghakimi dan memerintah. Ya, dia juga Elohim artinya. Kalau yang saya pahami hakikat Allah itu ke moralitas, kesucian yang juga dimiliki oleh Yesus juga kita. Kalau Yesus sudah lulus, punya moralitas kesucian, dia sudah mencapai hakikat seperti yang Allah kehendaki. Tinggal kita sekarang. Ya. Kita bukan dewa, bukan Allah, tapi harus memiliki kodrat ilahi. Itu hakikat itu maksudnya. Ya. Kalau kata Ausia itu sebagai properti, itu properti. Ya. Properti kita itu kesucian. Betul ya Pak? Ya. Bukan superlatif atau supranaturalnya Allah yang maha kuasa. Hanya dia yang punya kuasa. Tapi kalau kita bisa mengusir setan, bisa mengadakan mujizat, Bapa beri kuasa itu kepada kita. Apalagi untuk Yesus, anak tunggal Bapa yang dahsyat. Amin. Teruskan. Tentu Bapa lebih besar dari anak, karena bagi Elohim Yahweh tidak ada yang mustahil. Dan mengapa Elohim Yahweh dengan rela mengutus putra tunggalnya? Karena sudah sepersetujuan tadi, meskipun tidak sehakikat. Tentu anak tidak tahu pikiran Bapa, tetapi ketika Bapa mengatakan pikirannya atau maksud dan tujuannya, maka anak sepersetujuan dengan Bapa. Maka Bapa dengan rela mengutus putranya ke dunia. Ya, pengertian mengutus itu bukan ini dikirim ke sana. Karena sudah kalau baca Alkitab, Maria itu mengandung bayi Yesus waktu lahir itu 0. Nah, ada kesadaran, baru bertumbuh kesadarannya, makin berkenan di hadapan Allah dan manusia. Ya. Aku susah dipahami loh, pengertian diutus dalam konsep, ayo Pak, yaudah saya utus ke mana. Nah kan Pak Yuda udah punya kesadaran, udah jadi manusia seutuhnya. Nah kalau Yesus kan tidak. Ini yang bingung ya saudara. Jelas ya. Ya. Kita jadi stres kalau Ya. pertanyaan yang dibangun dari premis. Betul, terus. Ya. Kalau dikatakan Tuhan Yesus bukan jelmaan logos, saya sangat setuju. Ya, karena selama Tuhan Yesus mengenakan tubuh daging, ketekunan dan kesalahan hidup tanpa celah sangat ia perjuangkan secara total dan sempurna. Amin. Sampai ia menjadi yang sulung dalam teladan dan keselamatan Keren orang ini. percaya. Ini satu klan kita. Ya. Satu geng. Ya. Dan ini yang diserang banyak orang nggak bersedia. Ya. Yesus itu penjelmaan logos. Nah kalau penjelmaan logos bagaimana kita mau mencontoh? Ya. Ya oke, ini siapa sih itu? Enggak disebutkan. Umur berapa? Enggak disebutkan ya Pak ya. Pinter loh. Iya. Masih saja ada orang setuju ya. Iya. Oke, teruskan. Ya, yang Ini pinter kedua ini. masih Panjang Pak apa-apa, ya. nggak apa-apa. Kita selesaikan Ini ada secara cukup jantan. banyak ayat. Iya, baik. Oke. Yohanes 6 ayat 27, 29, 38 Dan lain-lain. seterusnya. Saya bacakan terutama yang ini Pak. Sebab aku telah turun dari sorga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Ya, begini loh. Ini jelasin lagi ya. Injil Yohanes itu parafrasa Iya. atau membahasakan kembali 3 Injil sebelumnya. Dan perbedaan waktunya ada 30 tahun. Ada. Ya. Oh, bisa lebih Pak. 40 tahun. Bisa lebih, ya. 40 sampai 50 tahun. Bayangkan 40 tahun itu dari lahir sampai udah punya anak 2 loh. Iya. Dibahasakan kembali dalam rangka menghadapi gnostik atau filsafat Yunani. Maka Injil ini harus ditulis dengan bahasa falsafi.
Ya. Betul, dengan bahasa filsafat. Dan harus dipahami secara falsafi juga. Kalau Yesus berkata, seperti aku, kamu juga bukan berasal dari dunia. Apa si Petrus datang dari surga? Kan tidak. Kalau dikatakan aku turun dari surga atau roti dari surga, maksudnya kebenaran dari Allah. Itu bahasa filsafat. Dipahami dengan konteks yang benar. Jelas ya? Banyak orang Kristen tuh nggak ngerti atau tidak mau ngerti. Harus dipahami dengan bahasa filosofis. Dagingku benar-benar makanan, darahku benar-benar minuman. Apa mesti dimakan, dipotong-potong jadi steak? Kan tidak. Artinya sifat, karakter Yesus melekat dalam diri kita, gairahnya kita ambil. Itu maksudnya. Kamu bukan berasal dari dunia ini. Artinya bukan berarti murid-murid Yesus berasal dari surga. Tapi hidup, cara berpikir, gaya hidup, cara hidupnya tidak sama dengan anak dunia, tapi sebagai anak-anak Allah. Gitu. Teruskan. Saya melihat indikasi ayat-ayat ini bahwa Tuhan sudah ada dari kekekalan. Tahu, mengalami, dan merasakan kekekalan di dalam dan bersama Bapa. Saya setuju kalimat Pak Eras, Tuhan Yesus mengenakan roh dan kuasa Allah dalam logos. Tentu iya, karena ia telah mengalami kenosis. Hanya karena kedatangannya melalui proses jadi janin, bayi, lalu lahir selayaknya manusia, berkesan ia lupa siapa ia sebelumnya. Dalam kurung ini tentu perspektif manusiawi kita. Jadi roh Allah tidak hanya mengantar dan menitipkan janin ke rahim Maria lalu ditinggal begitu saja. Ada peristiwa ia sudah dikejar-kejar, hendak dibunuh sejak dalam kandungan. Tentu roh Bapa terus menyertai putranya. Maaf Pak, terlalu panjang, sebenarnya lebih panjang lagi. Tapi saya sangat yakin Pak Eras paham maksud saya. Mohon tanggapan. Kasih. Bagus. Tinggal sedikit lagi sempurna dia. Ya. Ikuti penjelasan logos. Karena waktu ini logos mungkin baru 7 atau 6 atau 10. Sudah belasan kalau yang ini. Udah belasan ya? Sudah belasan. Oh keren. Oke, teruskan. Udah belasan, pertanyaan lebih tajam. Iya. Oke. Terima kasih bro. Atau ses, bagus. Ya. Oke, terus. Dari nomor 0878 sekian-sekian. Shalom Om Eras, terima kasih untuk sharing kebenaran hari ini. Om Eras, dalam ref lagu Yahweh namamu, tertulis namamu kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Kata Tuhan di sini apakah juga memiliki makna yang sama dengan kata Elohim? Saya ingin lebih bisa menghayati lagu ini Om, terima kasih. Ya. Sebenarnya Tuhan itu ya dua-duanya, Bapa dan Yesus sama-sama Tuhan. Tapi Bapa lebih besar dari Yesus. Karena Bapa yang memberi kuasa kepada Tuhan Yesus. Jadi kalau Bapa itu Tuhan besar, Yesus itu Tuhan. Ya. Orang marah itu, Allah mayor, Allah minor. Ya jangan pakai istilah itu kalau orang marah. Tapi segala kuasa itu milik Bapa, bukan milik Yesus. Diberikan kepada Yesus. Kurang jelas apa. Jadi kalau kita bilang namamu kudus ya bisa dua-duanya. Tapi sebenarnya itu milik Bapa. Dalam perjanjian lama itu sudah diberikan atau ditujukan kepada Allah Bapa. Oke, teruskan. Dari nomor 0817 sekian-sekian, apakah boleh dibilang bahwa Allah sudah puas bila manusia dalam tanda petik sejajar dengan Yesus, Pak? Jadi sebenarnya sejajar yang bagaimana? Tidak mungkin kita sejajar. Hanya kesamaannya Yesus melakukan kehendak Bapa, kita juga dengan nilai bagus. Tapi soalnya beda loh. Orang lulus SMA dengan lulus SMP itu beda. Tapi sama-sama lulus. Itu, amin. Nah, jelas ya? Jelas. Nah, itu aja. Ya, terus. Lalu yang berikutnya, apakah kegagalan Adam pertama bisa dibilang sangat kacau sekali dan Adam kedua atau terakhir adalah ketertiban yang sempurna? Begitu? Bisa, kacau sekali, memang kacau sekali. Yang kedua ketertiban sempurna, bisa aja nih bikin istilah, tapi bagus ya. Mengkontraskan antara mengkontraskan. Oke. Iya. Lalu berikutnya, kenapa Pak Erastus Sabdono tidak didampingi juga seorang yang mendalami antropologi budaya Yahudi? Oh, saya kira saya sudah belajar antropologi Yahudi, ya. Tapi tidak perlu terlalu mesti mendalam bagaimana begitu. Sebab yang penting kita itu bisa mengekstrak kebenarannya yang berguna untuk kita. Jangan sampai kita terlalu mendalam, sampai akhirnya tidak ada ekstraksi yang jelas dan implementasi yang jelas. Ya, hanya dalam kebanggaan memahami sastra Yahudi. Tetapi ada orang-orang yang memang telah belajar sastra Yahudi dan itu bidang dia.
Jangan lupa, saya gembala sidang. Lebih banyak kepada kehidupan praktis daripada hal-hal yang bersifat pengetahuan. Saya lebih pada normatif, bukan penjelasan, ya, bukan deskriptif. Tahu ya? Deskriptif, deskripsi. Kalau saya lebih ke normatif. Saya belajar, ya itu saja, ya saya belajar. Cuman saya juga beritahu kepada Anda, ada orang-orang yang menyinggung mengenai sejarah, tapi tidak semuanya itu jujur. Betul nggak Pak? Ada yang nggak jujur, kamu nggak jujur. Ketika kamu mengatakan ini, kamu lebay. Tidak begitu sebenarnya. Ya saya tidak bisa ngomong, karena memang jemaat ya mungkin tidak tahu, tidak perlu tahu. Sekarang yang penting begini, apakah kebenaran itu mengubah Anda? Itu saja. Teruskan. Lalu bagaimana dengan Yohanes 8 ayat yang ke-23, Pak? Apakah berhubungan dengan Yohanes 3 ayat 34? Karena Allah membagikan rohnya dengan tidak terbatas. Kalau yang pasal 8 ayat 23, lalu ia berkata kepada mereka, kamu berasal dari bawah, aku dari atas. Kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini. Dia ngomong untuk orang Yahudi ya? Iya. Oke, terus? 1 Yohanes 4 ayat 8, Allah adalah kasih. Allah adalah Bapa. Ini Bapa sama dengan sumber. Jadi apapun yang keluar dari Allah adalah kasih. Allah adalah kasih, Tuhan Yesus adalah kasih, Roh Kudus adalah kasih, Tritunggal adalah kasih. Kiranya bisa menolong menurunkan ketegangan. Begini. Kita harus berdoa. Berinteraksi dengan Allah. Biar Roh Kudus yang memberitahu siapa pendeta yang sesat, siapa yang tidak sesat. Itu saja. Pasti presisi Roh Kudus yang beritahu. Oke, cukup. Dari nomor 0878 sekian-sekian, benarkah kesimpulan saya... Dari Denpasar. Oh dia, ini penanya dari Denpasar. Benarkah kesimpulan saya bahwa ketika Tuhan Yesus mengajar berdoa berkata, Bapa kami yang ada di sorga, dimuliakanlah namamu, karena memang Allah adalah pribadi yang terutama yang kita sembah. Oh iya? Iya, benar. Fokus penyembahan kita itu kepada Allah Bapa, tidak ada kepada yang lain. Tapi kalau Allah Bapa mendelegasikan kekuasaan kepada seorang, dia juga layak untuk disembah. Disembah itu artinya dihargai, dijunjung tinggi, proskuneo dalam bahasa Yunani, sakah dalam bahasa Ibrani. Artinya apa? Tunduk. Jangan tunduk kepada yang lain, tunduklah hanya kepada Allah dan kepada yang kepadanya Allah diwakili. Yesus mewakili Allah. Harus kita sembah, kita tunduki. Jelas. Dah itu aja. Gitu aja kok repot ya. Oke, terus. Pertanyaan dari 0812 sekian-sekian. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan antikristus. 2 Yohanes ayat yang ke-7. Om, ayat tersebut apakah maksudnya Yesus Kristus sebagai 100% manusia dan bukan Allah 100%? Berarti yang nggak percaya Yesus Kristus sebagai 100% manusia dan bukan sebagai Allah justru yang sesat. Apakah begitu maksud ayat itu? Iya, betul. Tapi ini bukan hanya ditujukan kepada orang Kristen yang menolak meyakini Yesus 100%. Dan juga 100% Allah. Bukan hanya ditujukan untuk mereka. Juga orang yang menolak bahwa Yesus juru selamat. Jadi untuk orang di luar Kristen, jadi untuk orang-orang Kristen yang tidak mengakui Yesus itu datang sebagai manusia, ya itu salah ya. Tapi juga orang-orang di luar sana yang tidak mengakui Yesus itu juru selamat, sebab juru selamat harus manusia. Jadi kalau mereka tidak mengakui bahwa Allah membutuhkan manusia untuk menyelamatkan manusia lain, itu sesat. Makanya orang kan bilang, kok Yesus kok jadikan Tuhan? Memang Tuhan dia. Jadi ayat itu bukan hanya untuk orang Kristen yang menolak kemanusiaan Yesus 100%, tapi juga untuk orang di luar Kristen yang menolak Yesus sebagai juru selamat. Juru selamat itu harus manusia 100%. Dan itu dari Allah.
Karena mereka tidak percaya, mereka tidak merasa membutuhkan juru selamat Yesus. Padahal kita berkata tidak punya Yesus, tidak punya Allah Bapa. Jelas ya? Jelas. Oke, amin. Teruskan. Dari 0821 sekian-sekian, Shalom Pak Eras, Alkitab berkata bahwa Yesus lahir dari Roh Kudus, jadi Yesus adalah satu-satunya manusia yang bukan berasal dari debu tanah. Mohon penjelasannya bagaimana bisa Yesus 100% manusia, sedangkan manusia 100% berasal dari debu tanah. Ya, jangan lupa, Yesus dikandung Maria, Maria dari debu tanah. Kecuali Yesus itu lahir dari awan melayang-layang gitu, itu pun kena debu. Dari rahim Maria, Maria itu juga dari tanah liat. Dari debu kembali debu itu maksudnya tubuh manusia itu kan terbuat dari itu. Hawa terbuat dari mana Hawa? Nggak dari tanah liat kan? Dari tulang rusuknya Adam, walaupun itu figuratif. Tapi kayaknya tidak ditulis bahwa Allah membentuk kembali dari mana loh, bisa cloning. Anggap nggak ya? Jadi kalau Yesus itu bukan dari debu tanah, salah ya. Dari daging. Memang bukan dari debu. Daging dari tanah. Hawa dari mana? Tidak disebut dari tanah. Dari tulang rusuk Adam. Nah itu bagaimana prosesnya. Jelas ya? Terus. Terima kasih Pak Eras, saya sungguh diberkati dengan seminar Logos Kenosis Bapak. Namun jujur apa yang Pak Eras sampaikan adalah pemahaman yang sangat baru, sehingga saya harus menata ulang pemahaman tentang Tritunggal yang saya percayai hampir 60 tahun. Sekali lagi terima kasih, Tuhan memberkati pelayanan Bapak. Betul. Umurnya berapa Bapak ini? Ini sudah mempercayai Tritunggal hampir 60 tahun, mungkin sekitar itu Pak. Ya sama seperti saya ya. Sebenarnya pengajaran seperti yang saya sampaikan ini sudah ada singgungannya, irisannya, tapi persis seperti saya apakah ada? Ya saya belum tahu. Persis. Kalau dikatakan Pak Eras ini saksi Yehova, enggak. Saya tidak saksi Yehova dan tidak sama persis saksi Yehova. Arius, saya tidak tahu. Saya hanya berdasarkan Alkitab ngomong apa. Kalau ada irisan yang sama ya bisa saja. Jangan irisan saya sama dengan saksi Yehova, irisan sama ada yang mirip dengan Arianisme ya. Lalu saya apa yang kata Arius? Picik ya, berpikir begitu ya. Begitu. Kalau orang bikin roti lalu dia mengambil salah satu jenis misalnya kayu manis. Terus dia bilang, waduh dia sudah menjiplak ya, mungkin kayu manisnya sama tapi yang lainnya beda. Udah deh, yuk kita akhiri. Sampai jumpa di episode yang akan datang. Tuhan berkati.